Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Srihana Wulandari Siregar, NPM 219410216. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang saya ambil dari bab 5, yaitu tentang pemahaman tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia ada dua istilah penting yang dapat kita lihat di dalam konsep hak asasi manusia, yakni hak dan human rights. Semakna dengan HAM, hak sesuatu yang harus diperoleh. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Hak asasi manusia bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar. Kekuasaan pemerintah bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yang bisa disebut dengan kata Tuhan. Ciri-ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-asal sosial, dan bangsanya. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi hak orang lain. Selanjutnya, hak asasi manusia menurut sifat masyarakat pada umumnya. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Selanjutnya, hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. Selanjutnya, hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk tidak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan dipilih dalam pemilih, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya. Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan disebut dengan right legal equality. Selanjutnya, hak asasi sosial dan kebudayaan sosial and culture right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peralihan dan perlindungan, atau biasa disebut dengan procedural right. Misalnya, perlakuan dalam hak penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Nah, dari hak asasi tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa mengenal batas, sebab pelaksanaan secara mutlak dengan sendirinya akan melanggar hak-hak asasi yang sama dari orang lain. Oke, selanjutnya hak hambatan penegak hak asasi manusia. Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, terdapat 5 faktor. Yang pertama, faktor kondisi sosial budaya. Yang kedua, faktor komunikasi dan informasi. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah. Yang keempat, faktor perangkat perundungan. Yang kelima, faktor aparat dan penindakannya. Selanjutnya, pengertian dan hakikat HAM. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjalani harkat dan martabatnya.
Hak mempunyai unsur sebagai berikut. Pemilik hak atau hak kepemilikan. Ruang lingkup penerapan hak. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat ataupun negara. Selanjutnya, hakikat HAM. Hakikat HAM ini merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, maupun negara. Selanjutnya, perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di dunia bermula dari Magna Carta, the American Declaration, the French Declaration, the Four Freedom. The American Declaration berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Perkembangan pemikiran HAM dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama yaitu berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran hak asasi manusia generasi pertama ini pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi pada kedua, totalitarisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru generasi kedua. Yang generasi kedua yaitu tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga yaitu keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Yang keempat, generasi keempat melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asian People and Government. Selanjutnya, perdebatan pemikiran hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang terjadi dalam sidang BPUPKI yang berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak yang berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Nah, perdebatan pemikiran hak asasi manusia ini ada dua, yaitu pada periode 1966 sampai 1998. Pada masa awal periode ini telah diadakan sebagai seminar tentang hak asasi manusia. Salah satu seminar tentang hak asasi manusia dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia, pembentukan komisi, dan pengadilan hak asasi manusia untuk wilayah Asia. Yang kedua yaitu hak asasi manusia tahun 1970 sampai 1980, yaitu tentang pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap hak asasi manusia sebagai produk barat dan individualistik, serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pemerintahan pada periode ini bersifat defensif dan referensif, yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.